Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan mengenai buku 3 KUHP atau BW, yaitu perikatan. Pengertian perikatan. Menurut Prof. Subekti, perikatan adalah, dan menurut Maryam Darus Badrul Zaman, perikatan dimaknai sebagai mengenai perihal perikatan adalah sebagai berikut. Dan sumber-sumber perikatan adalah sebagai berikut. Macam-macam perikatan. Untuk yang pertama ada perikatan bersyarat. Untuk pengertiannya dapat diperhatikan di dalam video. Suatu contoh yang dapat diaplikasikan pada perikatan ini adalah semisal saya berjanji kepada seseorang untuk membeli mobilnya setelah saya lulus dari universitas dalam waktu 1 tahun. Di sini dapat dikatakan bahwa jual beli hanya akan terjadi kalau saya lulus dalam kurun waktu 1 tahun. Yang kedua ada perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu. Untuk pengertiannya dapat diperhatikan di dalam video. Contoh dalam perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu adalah perjanjian pemburuan atau suatu hutang wesel dan lain sebagainya. Selanjutnya ada perikatan yang membolehkan memilih. Untuk pengertiannya dapat dipahami dan diperhatikan di dalam video. Untuk contoh dari kasus perikatan yang membolehkan memilih adalah misalnya si Ali mempunyai tagihan uang kepada si Badu yang sudah lama tidak dibayarnya. Kemudian Ali mengadakan perjanjian dengan Badu bahwa Badu akan dibebaskan oleh Ali atas utangnya jika saja ia mau menyerahkan mobil atau motor kesayangannya. Yang keempat ada perikatan tanggung-menanggung. Untuk pengertiannya dapat diperhatikan di dalam video. Yang kelima ada perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Untuk pengertiannya dapat diperhatikan di dalam video. Pada hakikatnya tergantung pula dari kehendak atau maksud kedua belah pihak yang membuat suatu perjanjian. Hal mana yang biasanya terjadi adalah karena meninggalnya suatu pihak yang menyebabkan ia digantikan dalam segala hak-haknya oleh sekalian ahli warisnya. Dan yang terakhir ada perikatan dengan penetapan hukuman. Untuk mencegah jangan sampai si berhutang kabur dari kewajibannya, dalam praktek banyak dipakai perjanjian di mana si berhutang dikenakan suatu hukuman apabila ia tidak menepati kewajibannya. Sistem buku 3BW. Dalam buku 3BW terdiri dari suatu bagian umum dan suatu bagian khusus. Pada bagian umum berisi peraturan-peraturan yang berlaku bagi perikatan umumnya, misal bagaimana lahir dan dihapusnya perikatan. Kemudian pada bagian khusus berisi mengenai peraturan perjanjian yang banyak dipakai dalam masyarakat dan sudah memiliki nama-nama tertentu, misal jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Kemudian, dalam buku 3BW, ketentuan-ketentuannya menganut sistem terbuka, yaitu memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian. Akan tetapi, isinya tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum, juga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kemudian, pada umumnya, peraturan-peraturan dalam buku 3BW merupakan hukum pelengkap saja, bukan hukum yang keras atau memaksa. Artinya, pasal-pasal itu dapat disingkirkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat janji itu. Mereka dapat mengatur sendiri kepentingan mereka dalam janji yang telah mereka buat. Asas konsensualisme. Dalam hukum perikatan dikenal adanya asas konsensualisme, ialah suatu perikatan yang lahir sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan demikian, perjanjian itu sudah sah bila sudah sepakat tentang hal-hal yang pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas. Selanjutnya, perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang dapat dibagi lagi atas perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan orang. Pertama, perikatan yang lahir dari undang-undang semata adalah perikatan yang kewajiban di dalamnya langsung diperintahkan oleh undang-undang. Perikatan yang lahir dari semata-mata oleh undang-undang termasuk di dalamnya peristiwa hukum, seperti kematian seseorang yang melahirkan kewajiban bagi ahli warisnya untuk memenuhi kewajiban pihak yang meninggal atau pewaris kepada para kreditornya. Yang kedua, perikatan yang lahir dari undang-undang akibat perbuatan orang adalah suatu perikatan yang timbul karena adanya perbuatan yang dilakukan seseorang dan kemudian undang-undang menetapkan adanya hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut dibedakan menjadi dua macam, yaitu perbuatan yang diperbolehkan atau tidak melanggar hukum dan perbuatan yang melanggar hukum.
Pengertian perjanjian sebagai sumber dari perikatan termuat dalam pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut. Kemudian, syarat sahnya suatu perjanjian yaitu beberapa ketentuan dalam perjanjian diatur dalam KUH Perdata, diantaranya adalah dalam pasal berikut. Salah satu ketentuan mengenai penafsiran perjanjian terdapat pada pasal 1342 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut. Selanjutnya ada pedang resiko, wan prestasi, dan keadaan memaksa. Pengertian dari tiga hal ini dapat dilihat di layar. Yang pertama ada resiko. Resiko diatur dalam BW pasal 1237. Contohnya, jika ada orang yang menjanjikan akan memberikan seekor kuda, dan kuda ini mati disambar petir sebelum diserahkan, maka perjanjian dianggap batal. Orang yang menyerahkan kuda tidak perlu bertanggung jawab atas kerugian tersebut, sedangkan orang yang menerima kuda akan mengalami kerugian. Yang kedua ada wan prestasi. Seorang debitur dikatakan wan prestasi apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Yang ketiga ada keadaan memaksa. Keadaan memaksa ada yang bersifat mutlak atau absolut dan ada juga yang bersifat tidak mutlak atau relatif. Hapusnya atau berakhirnya perikatan. Rumusan pasal 1381 KUH Perdata mengatur 10 cara hapusnya atau berakhirnya perikatan. Yang pertama, pembayaran. Yang kedua, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Ketiga, pembaruan utang. Yang keempat, perjumpaan utang. Lalu, kelima, pencampuran utang. Keenam, pembebasan utang. Ketujuh, musnahnya barang yang terutang. Kedelapan, batal atau pembatalan. Kesembilan, berlakunya suatu syarat batal. 10, yaitu lewat waktu. Selanjutnya yaitu perjanjian khusus yang penting. Mengenai perjanjian khusus dalam perikatan disebutkan pada pasal 1319 KUH Perdata atau BW yang berbunyi sebagai berikut. Dalam perjanjian khusus yang penting, terdapat beberapa perjanjian di dalamnya. Yang pertama yaitu perjanjian jual-beli. Berikut ini adalah pengertian dan contohnya. Yang kedua yaitu perjanjian sewa-menyewa. Berikut adalah pengertian dan contohnya. Dan yang ketiga yaitu pemberian atau hibah. Berikut ini adalah pengertian dan contohnya. Selanjutnya yang keempat yaitu persekutuan. Berikut adalah pengertian dan contohnya. Yang kelima yaitu penyuruhan. Berikut ini adalah pengertian dan contohnya. Yang keenam yaitu perjanjian pinjam yang dibagi menjadi dua yaitu perjanjian pinjam barang yang tidak dapat diganti dan perjanjian pinjam barang yang dapat diganti. Berikut contohnya. Selanjutnya yang ketujuh yaitu penanggungan hutang. Berikut ini adalah pengertian dan contohnya. Yang kedelapan yaitu perjanjian perdamaian. Berikut ini adalah pengertian serta contohnya. Dan yang terakhir yaitu perjanjian kerja. Berikut ini adalah pengertian dan contohnya. Baik, sekian materi mengenai perikatan yang telah kami sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan pemahaman kepada semuanya. Terima kasih dan juga jangan lupa share videonya agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi yang lainnya juga. Kalau ada pertanyaan dan komentar silahkan komen di bawah ya. Saya pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.